Iya nih saya Pak, di handphone saya punya film baru Pak. Mau nonton nggak Pak? Jadi Pak, satu filmnya 15.000 Ya sejam. malam bayar, dia aja gratis. Gitu ya. Iya, tapi mau minta tolong Mbak Nia untuk Jadi cerita. volunteernya. Iya, Oh, ya. boleh. Ya. Coba kita coba, Ini kita pengen filmnya tahu. film horor Pak. Judulnya Anak Tuyul Kesambat Kuntilanak Pak. Enggak, ini ada film nih. Film horor. Oke, suaranya Susana Sundel Bolong. Susana Sundel Bolong. Oke. Suaranya Wah, dideketin ke Bapak berarti? ya, jadi di sini Mbak Nia akan menceritakan ya. Dipraktekkan nih langsung. Udah ya, udah. Untung udah isi internet, gak malu-malu ya. Soundnya naikin. Suaranya bisa dikencengin? Oh bisa, ini handphone bagus Mbak. Oh, itu. Pencet, sorry. Belum jalan. Ini nyari Pokemon atau? Enggak, sinyalnya. Mas Ted agak ke kanan dikit sinyalnya. Oke, tahan ya, udah bagus. Jadi ada di sebuah warung Agak keras Mbak Nia. warung kopi gitu, ada yang jualan 2 orang, dua-duanya laki-laki, terus ada yang menimpuk kain, yang menimpuk adalah seorang wanita berwajah pucat. Berapa tusuk? 200 tusuk makan di sini. Baik, bangun. Saat ini 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk? Iya, bangun di sini. Silakan, Jen. Wajah wanitanya diam, pucat. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ya, kuntilanak lah itu. Lalu mereka membuatkan pesanannya, yaitu sate, sedang mengipas sate. Masih mengipas sate, lalu wanita yang berwajah pucat tadi berdiri, lalu mengambil sate yang belum matang, ditaruh piring. Film Susana ingat. Kamu yang kaget. Astagfirullahaladzim. Serem nih. Orang lagi cerita, ada sate masih mentah, diambil, malah ketawa horor ini. Iya, Nggak jadi horor. Tahu dalam praktek kalau yang volunteer kaget, berarti dia ikut kaget. Kaget. Mbak juga ntar ikut kaget. Ya kalau pas filmnya kaget kan gede iya, gitu. kalau Kan pas volunteer Ada yang kaget kan? ya, pas mau ketahuan si Susananya ya. Oh ini kaget yang minum kuah satenya pakai panci. Lucu itu mah ya. karena kita sudah nonton soalnya ya. Jadi jadi untuk nggak kaget film-film lagi? udah tahu oh ya bagian seremnya di sini gitu. Untuk beberapa film yang belum pernah ditonton itu yang bikin kaget sih. Gimana Pak? Seru nggak Pak? Ya, asik juga ya. Iya, Pak. Serem nggak Pak? Saya menikmati suaranya Mbak Nia. Kalau tadi suaranya Cika gitu Pak, misalkan jadi Kan Cikanya nggak bersuara tadi. Iya. kalau misalkan saya Cika cerita, mesti coba. Tapi tahu nggak ya ini ternyata Bapak Jokowi juga pernah menjadi pembisik. pembisik gimana? Iya, jadi volunteernya, jadi yang bisikin. Oh ya. Banyak sih yang nggak cuma Pak Jokowi aja tapi emang banyak sih yang apa ya, yang jabatannya sudah tinggi tapi masih mau berbagi itu banyak. Masih ada mau berbagi. tuh. Oke. Oke. Nah, kadang-kadang kita suka merendahkan orang-orang yang kita anggap tidak mampu gitu ya, atau memiliki sebuah kekurangan gitu. Nah, para tunanetra ini banyak sekali kejadian-kejadian di mana mereka ini contohnya dilecehkan atau ditipu atau dibohongi atau menjadi salah satu korban kekerasan. Nah, di filsafat bela diri sendiri sebenarnya ada bela diri yang dikhususkan untuk para tunanetra. Dan itu banyak sekali jenis bela diri yang memang digunakan khusus untuk para tunanetra supaya dapat
menanggulangi hal-hal tersebut. Jadi jangan dianggap bahwa tunanetra itu ketika kita tidak melihat, kita bisa ngapa-ngapain dia seenak kita. Kalau kita bekali dia dengan kemampuan, dia bisa jadi seseorang yang sangat amat berbahaya. Kenapa? Karena mereka melakukan melalui perasaan dan rabaan. Dan itu akan melengahkan kita. Salah satu bela diri contohnya di Wing Chun, di Jiu Jitsu, kita berlatihnya malah dengan mata tertutup supaya kita merasakan perbedaan gerakan seseorang gitu. Dan itu sebenarnya digunakan untuk para tunanetra. Kita kasih contoh ya, contohnya ya. Iya, iya. Mas Mau cari penonton? cari penonton. Buat korban, Mas. Buat korban. Penonton yang siap kepalanya bocor siapa? Oke, aku pilih ya. Benda bendi ketiban langsung jadi. Mas, yang pelongo. Ya, tepuk tangan buat Sudah Herlino. Bukan tangannya segimana? Wih, tangannya segede Mas Dedi ya? Kekecilan. Enggak, Mas, bisa Mas kan ceritanya. Tapi bela dirinya apa? Oke. Nggak ada basic sama sekali ya. Oh, Oke, jadi kalau misalkan diapa-apain sama orang, kelar hidup lo. Jadi ini keunggulannya para tunanetra sebenarnya. Karena misalnya saya buta, saya nggak akan tutup mata saya ya, karena tutup mata saya ntar orang-orang bilang dari Corbusier tutup mata buat apaan gitu ya. Saya akan melihat ke sana aja, jadi saya tidak tahu gerakan dia. Nah, misalnya dia mau berbuat jahat sama kita yang tunanetra, biasa apa sih yang dilakukan? Kalau misalnya dia nodong, dia nodong. Coba saya orang biasa ya, Anda nodong contohnya. Anda nodong, ngomong yang keras gitu, nodong aja. Serahkan dompet. Nah, tapi ini bagus nih, lihat ya. Dia ngomong apa? Serahkan dompet. Oke, di sini saya dalam posisi bahaya karena dia tahu saya ngelihat. Kalau saya ngelihat, saya mau ngelawan, dia bisa nusuk saya. Tapi kalau saya tunanetra, saya buta ya, saya tunanetra, saya tidak lihat. Dia bilang coba, saya jalan, Anda nodong. Serahkan dompet Anda. Anda reaksi, karena saya nggak ngeliat Anda. Ambil ke dompetnya, misalkan kamu mau gini terus tahan gitu. Nah, saya punya kesempatan megang dia. Tapi kalau orang biasa tidak punya kesempatan untuk megang dia. Get it? Get the point? Get the point? Oke. Sekarang anggap aja Anda mau nyerang saya, Anda mau nyekek saya atau mau mukul, terserah Anda gitu ya. Misalnya saya orang biasa gitu. Ayo, orang biasa, ayo. Anda. Nah, dia akan begini nih. Dia lihat saya ngapain, saya lihat dia lihat ngapain. Dia pasti akan mukul langsung. Tapi kalau saya tunanetra, dia pasti akan nyari dulu gitu. Karena saya anggap saya tidak lihat. Dia akan nantang dulu, dia akan dorong dulu, dia akan reaksi dulu. Anda misalnya mau ngelawan, marah pada orang tunanetra, misalnya Anda keinjek atau apa yang Anda lakukan coba contohnya. Nah, pasti akan begini dulu. Karena dia tahu bahwa kita nggak bisa lihat. Dan ini makanan empuk untuk dilawan. Oke? Ya. Saya anggap tunanetra ya. Tunanetra, Anda ngelawan saya misalnya ya. Saya nggak lihat, saya ngeliat sana gitu. Dan Anda nanti udah megang saya, Anda boleh mukul saya, boleh nendang saya, boleh ngapain saya. Wih, kapan bebas. lagi mukul Mas Dedi? Bebas. Jadi saya hanya lihat sana aja. Saya tidak akan lihat Anda, saya akan lihat sana aja. Jadi saya tidak lihat, Anda ngancam saya. Nanti ketika itu Anda boleh, kalau saya bergerak, kalau saya bertindak, Anda boleh mukul saya, boleh nendang saya, boleh ngapain aja. Ya, kalau Anda misalnya capek atau nggak kuat, Anda tap saya berhenti gitu ya. Oke? Saya nggak lihat sama sekali, jadi saya ngadep sana. Saya anggap aja saya jalan, saya tunanetra. Anda yang mau ngelawan saya, oke? Sekarang kalau misalnya saya ngelawan, tadi saya nggak ngelawan, saya menghindar. Saya hanya ngediamin gitu. Tadi dia berusaha untuk jatuhin saya karena saya piting kan. Jadi saya misalnya, kamu jalan, saya jalan, yuk kamu ngapain? Dan bela diri itu ada buat orang tunanetra gitu. Nah, kita juga lagi mencari tunanetra yang bisa bela diri, yang aktif bela diri. Kasih tahu kami, kita mengundang Anda. Oke? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, ini ada. Jadi kan tadi kan ditonton film tuh ada setan. Cut, Mas, ini bunyi handphone dia kagak pernah syuting loh. Mas, bunyi. Terang. Iya, tadi
Ada setan ketemu tukang sate kita.